Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam sebuah keilmuan yang semua itu kita arahkan potensi-potensi kita dalam rangka bagaimana caranya diri kita bermanfaat untuk orang lain. Dan hari ini alhamdulillah saya bertemu teman-teman di belahan daerah wilayah manapun. Masya Allah kita nanti bisa saling mengenal, saling ta'aruf, dan juga saling nanti tafakum, dan mungkin suatu saat kita bisa bertemu jika Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berharap izin untuk bisa memberikan sebuah materi yang sebenarnya adalah materi ini sudah dipersiapkan sudah lama oleh saya, tetapi mungkin baru ini perdana. Ini perdana untuk teman-teman sekalian di Quina Organizer yang Masya Allah luar biasa, sangat semangat dalam mencari keilmuan, dalam mencari sebuah literasi keilmuan berbasis kompetensi, di mana kita ketahui bahwa dunia hari ini banyak kemungkinan bergesekan dengan hal-hal yang sifatnya kompeten. Maka kompetensi itu berkaitan dengan skill yang paling dominan. Walaupun hal-hal yang lainnya pun mungkin kita tidak nafikan. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dimanapun yang mungkin dari berbagai background, berbagai katakanlah suku dan sebagainya, kami mohon maaf jika ada hal-hal berkaitan dengan bahasa-bahasa yang kurang pas. Tapi sekali lagi, mari sama-sama kita saling sharing. Saya berharap teman-teman sekalian di sini, karena ini adalah teman-teman seprofesi, kita adalah sama-sama praktisi, kita sama-sama vokasi, kita sama-sama betul-betul orang yang memang mempraktekkan, atau orang yang ingin menerapi seseorang dengan dengan ilmu atau skill yang kita miliki. Ini yang menurut saya adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari terus dan terus. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kaidah terapi yang jarang sebenarnya, yaitu trigger point terapi. Ya, kalau bahasa sederhananya adalah terapi otot atau simpul saraf atau pemicu saraf. Kita akan cari di mana letak daripada permasalahan dari sebuah penyakit apapun. Dan Masya Allah, subhanallah, kembali lagi saya bersyukur bahwa materi ini ternyata kemarin saya lihat, ini sedikit motivasi buat saya pribadi, buat teman-teman kita. Saya lihat ternyata materi ini, ya bukan saya berbicara nominal ya, saya lihat ada player gitu ya. Ini dengan beberapa terapi lainnya digabungkan mahal sekali, sampai 5 juta gitu, atau 3 juta minimal ya. Artinya wah luar biasa, saya bilang itu ya. Artinya berarti memang kaidah-kaidah trigger point ini bisa dijadikan sebuah tindakan atau intervensi dalam memberikan sebuah maslahat yang tentunya bisa efektif untuk menangani kasus-kasus apapun. Inilah yang kemudian saya berharap teman-teman sekalian kembali lagi kita sharing. Kita sharing di sini, kita coba untuk bagi yang mungkin nanti suatu saat saya bisa belajar dengan
teman-teman, tapi hari ini materi trigger point yang mungkin katakanlah ini jarang disampaikan akan menjadi sebuah wasilah ukhuwah kita, persaudaraan kita, pertemanan kita, dan juga dijadikan sebuah wasilah untuk terapi pengobatan kepada klien kita. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, kita mulai langsung saja bahwa sebelum kita masuk ke trigger point terapi ini, kita juga ternyata di dunia perterapian atau pengobatan itu banyak sekali yang kita bisa lakukan, yaitu dengan trigger point terapi sendiri, dengan neck trigger point, atau kita akan neck itu leher, dengan trigger point teknik juga kita akan mempelajarinya. Kemudian ternyata juga ini memperbaiki lower back pain trigger point, artinya bagian-bagian bawah, bagian-bagian belakang, dan juga myofascial point, artinya berhubungan dengan masalah jaringan ikat yang tentunya ini berkaitan dengan titik simpul saraf. Kemudian trigger point massage. Jadi ada poin massage-nya, ada poin pijatnya, dan ini masya Allah luar biasa. Saya sedikit gambarkan teman-teman bahwa ketika kita trigger point terapi ini ternyata ini luar biasa teman-teman sekalian. Ternyata ini cakupannya sangat luas, dan ini bisa meliputi hampir semua penyakit, dari hal urusan dari kepala, leher, bahu, kemudian bagian badan, lambung, hingga kaki, termasuk urusan tulang belakang. Kemarin beberapa teman-teman mempertanyakan dengan keluhan terapi tulang belakang, dan ternyata ini adalah sebuah solusi yang luar biasa. Tinggal praktekkan saja. Saya berharap teman-teman sekalian, karena saya juga terus menjadi seorang praktisi, saya akan terus praktekkan ini menjadi sebuah wasilah kesembuhan untuk klien kita. Oke, perkenalan, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa saya punya forum komunikasi terapis, artinya mengumpulkan dari seluruh teman-teman terapi apapun, mau pijat, mau bekam, mau rukyah, mau burah, akupunktur dan sebagainya. Itu kita ada di timnya, jadi kita senantiasa bersinergi dan saling menjaga silaturahmi antara kita. Alhamdulillah saya juga punya pria sehat dan praktek keperawatan mandiri. Kemudian saya juga alhamdulillah instruktur dari LKP dan LPK, ya. Dan kemudian saya juga diamanahi instruktur Menaker Republik Indonesia, termasuk anggota dan instruktur pilar, dan alhamdulillah baru saya mengambil sertifikat daripada asesor, kemudian auditor, manajer, yang trainer, dan juga konsultan. Jadi ini tambahan saja supaya menguatkan berkaitan dengan metodologi terapi saja. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali sebuah materi pelatihan, yaitu kita akan membahas definisi daripada trigger point terapi itu sendiri, gejalanya seperti apa, faktor penyebabnya seperti apa, kemudian diagnosa juga seperti apa, kemudian tata laksana trigger point-nya seperti bagaimana, kemudian terapinya seperti apa. Nah, ini mungkin bahasanya tidak akan cukup digali di Zoom, tetapi kita akan terus nantiasa katakanlah pembimbingan ataupun mungkin sharing-sharing lebih lanjut di grup-grup Telegram yang mungkin sudah disiapkan oleh Quina Organization. Teman-teman sekalian yang dimanapun berada, Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak, jadi saya
melihat bahwa ada sebuah apa ya? Ini sebuah kalau sederhananya adalah sebuah titik yang ternyata dengan kita mempelajari titik-titik trigger point ini, maka kita akan bisa mengurai, kita akan bisa menstimulasi, kita akan bisa mempercepat sebuah proses kesembuhan. Ini luar biasanya menurut saya adalah kenapa? Karena ternyata teman-teman sekalian, ya kita lihat di sini misalnya, ini ada beberapa trigger point yang mungkin kalau teman-teman lihat di kursor saya, ya, ini titik-titik trigger point secara umum. Dia akan meliputi urusan mungkin area kepala, ya. Kemudian juga berkaitan dengan area bahu. Kemudian juga berkaitan dengan masalah area pinggang dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian kita harus kuasai. Harus kita pahami bahwa ternyata di setiap tubuh kita terdapat simpul saraf, terdapat simpul otot, terdapat simpul penyakit yang bisa kita trigger, bisa kita stimulasi agar keluhan yang tadi sistemik atau sistemik itu adalah yang berkaitan dengan penyakit apapun, baik jantung, baik otak, baik paru-paru, baik urusan fungsi ginjal maupun yang lainnya, itu menjadi lancar. Jadi sirkulasi darahnya akan lancar, sumbatan darahnya akan lancar. Inilah yang menjadi poin penting dari sebuah tindakan apapun sebenarnya. Kalau sedikit saya akan mencoba sampaikan metode lain. Misalnya, teman-teman sekarang sudah mengenal namanya topung, namanya santung. Sebenarnya itu hanya metode teknik dengan gaya yang berbeda. Contoh, boleh lihat teman-teman tangan saya. Kalau topung ini, kalau santung dibuka, ya. Kalau namanya ATS atau apa, kemudian dia juga dibuka. Ada juga yang menggunakan tangannya dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan jempolnya. Semua teknik itu, teman-teman sekalian, semua teknik itu pada prinsipnya adalah menstimulasi sumbatan darah. Ya. Pada prinsipnya adalah ternyata itu berkaitan dengan katakanlah bagaimana si darahnya tidak lancar tadi, ada sumbatan itu terurai. Maka keluhan yang berkaitan dengan jalur daripada tenor yang mempengaruhi baris sirkulasi darah, mempengaruhi organ yang berhubungan dengan sumbatan tersebut, misalnya jantung, maka akan selesai, maka akan sembuh. Inilah yang menjadi sebuah prinsip buat teman-teman agar teman-teman yakin bahwa boleh mempelajari apapun. Artinya keilmuan itu belajar santung, belajar ATS, belajar topung, belajar pijat massage apa, pijat apa dan sebagainya, silakan. Tapi sekali lagi prinsip dasar utamanya adalah stimulasi. Mengurai sebuah keluhan sumbatan yang ada dalam tubuh kita. Dan hari ini teman-teman sekalian, dan insya Allah besok jika Allah mempertemukan kembali kita, bahwa kita mempelajari simpulnya. Ini dahsyatnya ya, ini dahsyatnya. Dan alhamdulillah saya sebenarnya sudah pernah ikut pelatihan satu kali tahun 2009 kalau tidak salah, saya ikut pernah pelatihan trigger point. Dan itu saya juga pada saat itu tidak dibahas secara detail. Nah, alhamdulillah mungkin nanti Mbak Ulan atau teman-teman di IO Queen Organizer itu nanti saya sudah berikan chart, Pak. Saya sudah berikan chart trigger point. Tapi nanti itu akan nantilah mungkin akan diberikan setelah fase pertama atau setelah kita fokus dulu ke saat ini. Kenapa? Karena itu saya berikan bahasanya adalah saya akan full. Saya akan berikan full materi yang sebenarnya akan menjadikan sebuah kemampuan Bapak Ibu sekalian menjadi lebih profesional. Profesional maknanya adalah semua tools, semua bahan,
semua yang ada yang diberikan, yang saya berikan itu akan menjadi penguatan mempermudah dalam mempelajarinya. Jujur sekali lagi saya dapat pelatihan trigger point dulu itu hanya gambaran global saja, sehingga kadang saya tidak puas, maka saya merasa sebagai peserta kok tidak puas gitu ya. Saya tidak dapat materi yang full, saya tidak dapat chartnya, saya tidak dapat sesuatu hal yang sifatnya esensinya di mana dan sebagainya. Maka mari sekali lagi jika ada sebuah hal yang harus kita perbaiki, harus kita evaluasi, kita evaluasi. Itu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, makna daripada simpul-simpul saraf yang sebagai bagian kanan ini adalah semua korelasinya adalah dari ujung kepala sampai kaki, termasuk hal yang berhubungan dengan dapal kaki pun ternyata itu ada trigger point-nya. Ya, oke, kita lanjut. Teman-teman sekalian, di sini tubuh, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tubuh secara alamiah akan berusaha melindungi dirinya sendiri ketika sedang stres. Tetapi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan dan fleksibilitas dalam tubuh. Jadi kadang-kadang itu mempengaruhi stresnya dan sebagainya, mempengaruhi ketidakseimbangan kekuatan dan fleksibilitas dalam tubuh kita. Jadi ketika stres atau cedera otot akan sering membentuk titik pemicu seperti simpul yang berkontraksi yang menyebabkan rasa sakit dan sesak. Titik-titik pemicu juga dapat membatasi aliran darah dan sinyal saraf, karena itu disebut nyeri. Saya akan sedikit meluaskan pembahasannya. Contoh yang paling sederhana analoginya. Kalau Bapak Ibu sekalian sering merasakan ada sebuah ketidakseimbangan akibat stres, pasti dampaknya ke yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, ketika ada sebuah cedera atau ototnya bermasalah, maka biasanya dampaknya kepada sebuah ketidakseimbangan tubuh atau sebuah proses yang ketidaknormalan dalam sebuah aktivitas kita sehari-hari. Nah, ternyata itu akan membentuk titik-titik pemicu dari sebuah keluhan. Yang akhirnya titik pemicu itu yang disebut dengan trigger point itu akan lama-kelamaan berkontraksi. Kontraksi itu akan terasa nyut gitu ya, akan terasa seperti munculnya inflamasi yang kemudian akan muncul rasa sakit dan nyeri. Efeknya jika berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan paru-paru, dia akan sesak. Atau misalnya lambung, dia akan ulu hatinya nyesek dan sebagainya. Sebenarnya akan linier dengan keluhan yang berhubungan dengan arah kemana sumbatan itu. Itu teman-teman ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ketika ada sebuah sumbatan, misalnya di leher, kita anggap di leher, maka nih Bu ya, saya gambarkan ini. Misal kita akan ada yang X ini Pak, ya teman-teman sekalian. Yang X ini adalah trigger point. Maka dia mau tidak mau akan terkena leher akan tegang. Efeknya kemudian bisa jadi kepala bagian depan atau pinggir kanan mata itu akan terasa nyeri atau pusing. Bahkan bisa jadi ada keluhan yang berhubungan dengan urusan gigi pun, yang gigi ada radang, bolong, dan sebagainya, maka itu pun akan jadi ikut nyeri. Itu Bu, Bapak Ibu ya, mohon ini saya ulangi kembali bahwa jika kondisi pada X ini adalah sebuah titik trigger point bermasalah, ada sumbatan, ada noodle, ada apa namanya, odema atau katakanlah benjolan, maka dia akan menyumbat arah ke atas. Mau tidak mau, dia juga akan mempengaruhi area kepala pusing. Mau tidak mau, karena ini berhubungan dengan masalah inflamasi atau peradangan, muncullah penyakit yang di area gusi atau gigi, jika giginya ada bolong, jika ada sesuatu yang sifatnya di gigi bermasalah. Itulah disebut pemicu dari rangsangan nyeri di bagian-bagian tertentu. Walaupun pemicunya cuma satu, Bu.
walaupun pemicunya cuma satu di leher, tapi dampaknya bisa sampai ke kepala, bisa sampai ke telinga, bisa sampai ke gigi dan sebagainya. Bahkan bisa jadi nanti ketika dia dibiarkan sedemikian rupa terus saja dibiarkan, maka efeknya ke bahu juga masalah. Oke Bu ya, mohon dicermati dulu, tapi nanti gampang, simpelnya akan saya sampaikan. Tapi yang penting adalah paham dulu teorinya. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu, dimanapun berada, yang dirahmati Allah, trigger point treatment atau terapi atau perawatan trigger point adalah titik-titik pemicunya, trigger point treatment titik-titik pemicu terasa nyeri saat ditekan terus. Artinya, saya akan sampaikan. Saya sering sekali merasakan ketika saya pusing, saya raba. Jadi diraba pelan saja, pelan, maka biasanya akan ada muncul seperti gundukan. Seperti ada benjolan. Nah, itulah ketika ditekan terus-menerus, bisa jadi benjolan itu apalagi kemudian ditekan sedemikian rupa nyeri. Nah, itulah disebut dengan trigger point. Artinya, teman-teman sekalian, fokus ke situ dulu, jangan ke yang lainnya. Jadi, ketika misalnya ada pusing di sini, di leher ya, kita cek lehernya. Ya. Oh, ternyata di sini ada benjolan, ada gundukan, ada odema, ada bengkak. Ya, selama itu bukan bengkak tumor, selama itu bukan bengkaknya karena memar dan sebagainya, tapi karena dia ada sebuah sumbatan. Nah, itulah letak trigger point. Satu, tolong dicermati di situ. Kemudian, dia akan menyebabkan pemendekan serat otot dan menyebabkan nyeri. Artinya, ketika ada odema, ketika ada bengkak, ketika ada benjolan yang abnormal di luar daripada tumor dan kanker, teman-teman sekalian, di luar tumor dan kanker, maka otomatis dia akan menjadikan otot di sekitarnya atau yang berhubungan dengan pembengkakan itu akan menegang. Bahkan bisa jadi akan muncul nyeri yang sangat ketika apalagi kemudian diabaikan. Gitu ya. Misalnya ketika trapesius atau lihat di gambar di sini, sebenarnya trapesius ini ya. Kemudian memiliki titik pemicu, ia akan merujuk rasa sakit di leher dan kepala Anda yang tadi saya sampaikan. Benjolannya di sini teman-teman. Bengkak dia, ada sumbatan dia, maka dia akan memicu ke atas. Dia akan memicu lagi ke kepala. Dia akan memicu lagi kepada area gigi dan sebagainya. Bahkan bisa jadi ke area mata. Kenapa? Karena jalur ini sebenarnya jalur linear dengan area kepala. Kepala itu ada mata, telinga, hidung, gigi dan sebagainya. Itu area-area saraf, ya. Seperti itu, ya. Oke. Lalu apa yang menyebabkan trigger point? Apa yang menyebabkan adanya titik pemicu sumbatan? Titik trigger point kompleks myofascial berarti jaringan otot atau mayo. Mayo itu adalah jaringan otot. Fascial itu sebenarnya area jaringan ikat sekitarnya. Jaringan ikat di dalam dan sekitarnya itu fascia. Jadi fascia itu adalah jaringan ikat, mayo itu adalah jaringan otot. Ya. Jadi jaringan otot yang mempengaruhi jaringan ikat, kemudian dia akan muncul rasa nyeri. Ya. Kemudian nyeri myofascial sering diakibatkan oleh trauma otot, cedera, atau ketegangan berulang, dan juga dari postur dan stres yang buruk. Oke teman-teman, saya semangat. Semangatnya gini, saya sering ketika akan melakukan sebuah terapi, saya tolong utamakan dahulu adalah pemeriksaan fisik dengan perabaan. Contoh, ketika dia kliennya tidur, kita raba. Atau kita raba pakai tangan atau jari kita, bagian otot-ototnya. Ya, diraba dari ujung ke bawah terus. Raba pelan saja, tidak perlu ditekan dulu. Nah, bagian mana yang satu muncul panas, yang kedua muncul ketegangan yang over atau berlebih pada area tersebut, maka itu bisa menjadikan atau disebut dengan adanya titik trigger point. Ya, jadi
Sekali lagi diakibatkan oleh tadi ketegangan, postur tubuh, stres yang buruk dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi trigger point bermasalah. Kemudian trigger point disebut juga sebagai simpul tadi yang saya sampaikan. Jadi kita terapinya Pak, ini Bapak Ibu sekalian terapinya dahsyat. Kita mempelajari simpul. Kalau orang berkata simpul, udah artinya berarti di simpul itu ada sebuah penyakit yang bisa ngerembet kemana-mana. Di simpul itu ada sebuah penyakit yang bisa mengakibatkan keluhan yang lain pun bermasalah. Berarti yang kita fokuskan adalah kepada titik simpulnya. Nah, hari ini kita mempelajari sebuah kaidah trigger point atau titik simpul saraf atau otot. Ya, jadi ini penting. Kenapa? Karena nanti kita akan bisa mengurai, kita akan bisa menerapi klien, kita akan lebih mudah, sangat mudah sekali untuk bisa menjadikan si klien tiba-tiba rileks, tiba-tiba dengan izin Allah sembuh, dengan izin Allah kemudian dia merasa ada sebuah perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena kita sudah dapat titik simpul sarafnya, ya, gitu, ya. Kemudian mereka didefinisikan sebagai area sensitif atau hyper irritable. Area sensitif itu disebut hyper. Kenapa? Kenapa disebut hyper? Karena ketika disentuh saja itu nyeri, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ketika disentuh saja itu sakit. Ketika disentuh saja dia kayak orang kesemutan dan sebagainya. Itu disebut hyper irritable. Tekanan, rangsangan atau titik pemicu dapat menyebabkan efek spesifik pada bagian tubuh yang lain. Tadi kembali lagi saya sampaikan. Ternyata jika ada permasalahan, maka kalau dalam ilmu medisnya disebut dengan fisiologis, ngerembetnya ke sini, ke sono, kemari, dan sebagainya. Itulah disebut dengan efek spesifik pada bagian tubuh bisa mengakibatkan organ lain bermasalah. Jadi kita tidak bicara masalah penyakit lagi. Bisa jadi ketika kita melakukan sebuah trigger point, ibu-ibu sekalian, teman-teman, Bapak Ibu, ternyata ketika kita melakukan trigger point dan berhasil dan tepat, maka dengan izin Allah penyakit apapun sembuh. Selama sekali lagi selama keluhan fisik. Maka kita harus yakin bahwa dengan metode terapi trigger point ini ternyata bisa menyelesaikan banyak permasalahan penyakit, baik itu keluhan ringan, keluhan sedang, termasuk keluhan yang kemudian pasien adalah suatu titik atau tempat hyper irritable berlokasi di struktur otot dan fascia yang menegak. Ada suara ya? Tolong di-mute dulu ya, teman-teman ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu ya, teman-teman. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman sekalian, hyper irritable tadi berlokasi di struktur otot atau fascia atau jaringan. Ya, tadi saya sampaikan. Jaringan otot yang menegak, yang jika ditekan dapat menimbulkan nyeri lokal atau menjalar. Nyeri lokal di tempat tersebut atau menjalar ke atas. Makanya, kalau kita berbicara sebuah keilmuan, menurut saya, materi trigger point ini menyeluruh. Kalau bahasa sayanya adalah holistik. Kenapa? Karena ternyata bukan kita bicara masalah punggung saja. Bukan kita bicara masalah kranial saja. Kita bukan bicara masalah tulang belakang saja. Kita tidak bicara masalah kaki saja. Atau hanya lumbar pinggang saja. Tidak. Tapi ternyata ini semuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Dan saya mohon maaf, tadi sebenarnya qadarullah saya juga sedang di Karawang. Ini saya akan mensimulasikan trigger point terapi ini. Dan hari ini teman-teman sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, ini perdana saya menyampaikan sebuah materi yang dulu sudah saya istilahnya kolektif gitu ya. Dan ternyata teman-teman kita di sini sharing dan ini perdana untuk online-nya, offline-nya hari ini juga. Besok saya akan offline karena ada upgrading untuk makam dan trigger point juga, tapi offline ya. Artinya ini luar biasa di mana
kita bisa saling bersinergi, saling sharing-sharing untuk memberikan maslahat atau kebaikan buat klien kita. Lanjut teman-teman sekalian, myofascial pain syndrome. Pain itu atau nyeri myofascial adalah gangguan nyeri kronis yang mempengaruhi persendian dan otot muskuloskeletal. Artinya apa? Bisa jadi berhubungan dengan muskuloskeletal ini tidak hanya otot saja, tetapi otot tulang belakang. Nah, ini luar biasa. Berarti kan urutannya punggung, tulang. Di mana tulang belakang terdiri dari cervical, thoracical, lumbar, sacrum, dan kemudian tulang ekor itu sendiri atau coccyx namanya. Myofascial pain syndrome biasanya terjadi akibat otot yang aus setelah digunakan berulang kali, misalnya ketika olahraga atau kita sedang mengoperasikan mesin yang berat. Ya. Jadi ternyata ini fenomena teman-teman sekalian, fenomena bahwa ternyata saya banyak menemukan usia masih muda itu sudah terkena sindrom ausnya otot atau tulang yang kalau bahasa itu sebenarnya adalah bisa jadi dia kena osteoporosis atau osteoartritis, tapi masih muda. Artinya mau tidak mau ini berhubungan dengan cairan tulang yang disebut dengan cairan tulang itu adalah untuk melumasi bagian tulang. Ya. Jadi ini juga sangat penting sekali bagaimana caranya kita menghindari terjadinya ausnya otot pada jaringan dan persendian tubuh kita. Ya. MPS, myofascial tadi, sindrom memberikan masalah kesehatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 85% dari teman-teman sekalian. Saya ingin kembali lagi sharing. Ternyata ini dahsyat sekali. Kalau kita berhubungan penyakit itu satu kadang-kadang keluhan darah. Ternyata banyak sekali keluhan teman-teman sakit pinggang, kakinya kram, kesemutan, gitu ya. Terus kadang-kadang kaku, tegang, otot, semua ternyata apa ya? Di sini di grafik itu mendapatkan 85% Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata tidak boleh disepelekan juga penyakit yang berhubungan dengan masalah persendian, tulang belakang itu luar biasa sangat banyak sekali. Jadi kalau teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian di sini tahu cara men-trigger tahu cara terapinya, insya Allah dengan izin Allah tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu ribet-ribet pakai macam obat analgesik, kemudian sedot cairan tulang atau mungkin tambahin insulin, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena itu yang biasanya dilakukan oleh medis, bahkan termasuk operasi. Masuk hal-hal yang tidak simetris atau ansimetris ternyata bisa diakibatkan adanya otot yang bermasalah dan pada titik-titik trigger point. Jadi, sindrom nyeri myofascial adalah sekumpulan atau sebuah kumpulan gejala sensorik dan motorik. Sensorik itu yang halus, motorik itu yang kasar, dan otonom yang lokal, yang memberikan keluhan berupa rasa nyeri lokal ataupun menjalar, penurunan rentang gerak jadi kegigitas, kelemahan otot yang tadinya kuat jadi lemah, hilangnya kemampuan koordinasi karena tadi keseimbangan sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena tadi ada sumbatan dan sebagainya. Myofascial sindrom disebabkan oleh beberapa hal seperti trauma langsung atau tidak langsung, kelainan tulang belakang, paparan renggangnya kumulatif atau repetitif, artinya adalah ada sebuah kondisi persendian yang bermasalah, masalah postural tubuh yang tidak seimbang, dan kelainan fisik lainnya. Ternyata banyak sekali faktornya. Kemudian, gejala yang dirasakan pada orang dengan myofascial syndrome antara lain adanya titik nyeri pada myofascial syndrome yang disebut dengan myofascial trigger point. Artinya ada sebuah keluhan nyeri pada titik simpul. Kalau gampangnya adalah kalau bahasa titik simpul lah. Ya, simpul saraf atau otot saja ya. Jadi biar kita mudah membahas.
sebuah titik sensitif pada otot atau fascia atau jaringan otot atau jaringan ikat yang apabila diberikan tekanan maka akan memberikan rasa nyeri baik lokal maupun gejala. Jadi ketika kita sedang menekan Bu dengan baik dengan dua jari, kemudian dengan jempol gitu ya, itu sebenarnya akan menimbulkan rasa nyeri yang di sekitar itu. Tetapi sama seperti kita sedang apa ya, mencoba untuk memompa air. Jadi kita menjalarkan gitu, menjalarkan sirkulasi darah supaya dia lancar ke area ke bawah. Dengan cara apa? Tapi tadi harus diuraikan dulu rasa nyeri itu, gitu ya. Kemudian apabila di titik nyeri, maka akan terasa adanya kekakuan di titik otot tersebut. Ini penting, buat teman. Ini gejala ini sangat penting supaya kita juga bisa mendeteksi adanya trigger point, adanya titik pemicu. Apa? Ketika diraba di titik nyeri, maka adanya kekakuan, jadi kaku gitu, tegang di titik otot tersebut. Ya tadi, ketika kita raba dengan tangan, baik tangan terbuka atau belakang boleh. Yang kalau ingin lebih maksimal adalah dengan penekanan sedikit. Wah, kok ada benjolan nih? Tandai. Kalau memang ibu mau, bapak ibu sekalian mau lebih ini, pakai spidol aja dulu. Oh, ini. Terus ke bawah lagi. Oh, ada lagi tandai pakai spidol gitu. Ya boleh sebenarnya, tapi kan itu tubuh orang gitu ya. Jadi khawatirnya nanti dia merasa gimana. Tapi kalau memang mau buat simulasi boleh ya, dipegang bagian mana tertentu. Oh, ternyata ada ketegangan otot, ada benjolan yang tidak simetris antara kanan dan kiri. Oh ya teman-teman sekalian, saya ingin sedikit gambarkan bahwa ketidaksimetrisan dalam sebuah pemeriksaan fisik itu perbandingannya kanan kiri. Jadi kalau misalnya kanannya rata, cek kirinya. Jadi ini prinsip dasarnya adalah selalu cek kanan kirinya. Allah menciptakan ada kanan, ada kiri, atas, ada bawah, itu sebenarnya adalah sebuah perumpamaan, sebuah perbandingan. Di mana nanti teman-teman sekalian tahu, oh ternyata yang bagus kayak gini, oh di sini ternyata ada sebuah gundukan, maka itulah kemudian kita titik, kita tandai itu. Ya. Kemudian ini akan menjadikan di situ terdapat titik trigger point. Kemudian nyeri otot saat pergerakan di area sekitar myofascial trigger point. Artinya ada otot-otot yang nyeri ketika diraba saat adanya sebuah perabaan tadi. Raba, aduh sakit. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ketika diraba dia merasa sakit. Berarti di situ tuh ada sebuah sumbatan, gitu ya. Ada sebuah hal yang berhubungan dengan katakanlah kondisi yang tidak seimbang atau ada gundukan yang bisa mengakibatkan permasalahan. Tandai. Gitu Bu. Jadi kalau mau kita ini kita tandai bagian-bagian mana yang bermasalah. Kemudian terbatasnya rentang pergerakan oleh karena adanya rasa nyeri dan kaku. Jadi ketika terjadi kekakuan dan nyeri pasti otomatis dalam kaidah diagnosa maka akan terjadi itu Pak. Jadi ada sesuatu pembatasan gerak kita atau aktivitas tulang kita akan jadi terbatas. Berarti pada dasarnya kita sedang bermasalah pada titik simpul saraf dan otot. Itu saja. Jadi kalau misalnya ada sebuah permasalahan, mesti ada sebuah permasalahan simpul. Makanya inilah luar biasanya kita mempelajari trigger point. Kita tidak mempelajari hanya punggung, kita tidak hanya mempelajari kepala, ada juga kan pijat kranial, pijat punggung, pijat kaki ya. Kita tidak bahas itu. Kita malah membahas secara keseluruhan. Kita malah membahas sebuah simpul saraf yang bisa mengurai punggung, bisa mengurai kepala, bisa mengurai kaki. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Oke. Faktor. Oke. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan resiko nyeri otot? Ini teman-teman sekalian tolong dipahami. Karena ini nanti akan ditanyakan kepada klien kita. Contoh, cedera otot. Cedera otot akut atau tekanan otot yang berlanjut dapat menyebabkan nyeri yang terasa menjalar. Pasti. Kenapa? Karena terjadi sebuah kondisi kontraksi, kondisi sentakan, kondisi tekanan. Kemudian dia akan menjalar kemana-mana.
Dan gerakan berulang dan postur tubuh yang buruk juga dapat meningkatkan resiko pada. Artinya gerakan-gerakan yang monoton, kemudian salah tapi merasa nyaman, salah tapi merasa nyaman. Contoh salah merasa nyaman tuh gini, kita duduk kita tidak tegak seperti saya, namanya begini. Ya, sebenarnya ini salah, tapi sewaktu-waktu boleh, tapi jangan kelamaan. Kita harus tidak lagi. Artinya ada juga yang bongkok. Dia bongkok itu nyaman, padahal posisinya tulang belakang pasti kena skoliosis, pasti itu. Tetapi dia nyamannya begitu, kalau tegak dia sakit. Nah itulah disebut dengan gerakan berulang yang mengakibatkan postur tubuhnya yang terburuk, jadi otomatis akan meningkatkan resiko dari permasalahan trigger point itu. Kemudian stres dan cemas. Orang yang sering mengalami stres dan kecemasan mungkin lebih cenderung meningkatkan titik pemicu pada otot. Ayo, kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini teman-teman sekalian, ini menjadi sebuah apa ya? Kajian saya sebenarnya. Jadi saya menganalisis bahwa orang-orang dengan tingkat kecemasan dan stres yang tinggi ternyata memicu otot yang bisa jadi, mohon maaf, akan terjadinya sumbatan yang signifikan pada area-area yang mengakibatkan dia muncul sesak nafas, bulu hatinya seperti tertekan, kepalanya seperti mau pecah dan sebagainya. Itu ternyata yang mengakibatkan seseorang tadi stres dan kecemasan yang berlebih. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian, sampaikan kepada kliennya bahwa peningkatan stres dan kecemasan bisa meningkatkan pemicu sumbatan yang mengakibatkan keluhan di berbagai organ yang tentunya mau tidak mau akan menjadi masalah di trigger point pada otot tersebut. Jadi ternyata bisa mengakibatkan sumbatan atau trigger point pada otot atau tubuh seseorang. Satu teori yang mendukung ini adalah bahwa orang-orang mungkin cenderung mengepalkan ototnya. Dan ini merupakan suatu bentuk ketegangan berulang yang membuat otot terentang terhadap titik pemicu. Maksudnya apa? Banyak orang yang kemudian kesan seolah-olah dia kencang. Ya. Jadi orangnya itu kaku. Gitu. Orangnya itu tidak rileks. Ketahuan sangat. Saya jujur mohon maaf teman-teman. Karena saya praktisi. Saya sering banyak mendapatkan klien saya itu hidup dengan penuh ketegangan. Hidup dengan kondisi konflik yang luar biasa, hidup dengan kondisi yang sebenarnya mereka tidak nyaman. Ini yang kemudian kita harus sampaikan. Ini akan menjadikan sebuah masalah di titik simpul saraf. Ya, saya sering jujur, bahkan kemarin terjadi ketika saya terapi seorang bapak-bapak, itu luar biasa ototnya tegang sekali, padahal dia tidak masalah, tidak punya pikiran macam-macam, finansialnya oke-oke saja, usaha juga oke, tapi dia sering tegang. Oh ternyata sebuah hal permasalahan dengan keluarganya, dengan istrinya, atau dengan pekerjaannya. Ada lagi dengan pekerjaannya, dia jadi jalan aja kayak robot. Kenapa? Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang penting. Ternyata di pekerjaannya, seluruh bidang dia pegang. Seluruh bidang beliau pegang. Ternyata dia termasuk kategori di rekan-rekannya orang yang kaku. Ya, ini perlu penjelasan supaya teman-teman sekalian bisa menalar ke sana supaya kalau seperti itu berarti masalah simpul saraf bermasalah. Kalau orang yang kaku berarti dia simpul sarafnya bermasalah. Nah, termasuk yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kakunya di mana? Tegangnya di mana? Nah, ini yang kita cari. Dengan apa? Perabaan. Jadi tidak langsung diurai, tidak langsung dipijat. Raba dulu, jadi pemeriksaan fisik dulu secara visual, pegang dulu, sentuh, mana bagian yang
Asimetris atau Makanya tidak dari simetris atas. dengan kanan atau kirinya, maka tanda. Kemudian faktor lain. Nah itu, gini loh. Ini loh. Faktor lain yang dapat meningkatkan resiko yaitu kekurangan gizi. Barusan kemarin saya dapat WA dari klien bahwa beberapa kejadian kekurangan gizi pada anaknya satu, delay. Yang kedua, saya cek kakinya itu tidak simetris. Kemudian saya cek juga ada bagian kaki sebelah kirinya itu kopong, berbeda. Jadi tidak tersalurkan nutrisinya. Sehingga glukogen dan oksigen, terutama glukogen itu tidak tersalurkan ke kaki sebelah kiri tadi. Berarti faktor utamanya adalah kekurangan asupan gizi. Ini juga harus diperhatikan. Jika ada sebuah kondisi yang visual, kita ngelihat tangan kanan dan kiri. Kok tangan kirinya cenderung kopong atau lembek atau kempos? Maka ini bisa kita prediksikan asupan gizinya bermasalah. Atau nutrisi pada area tersebut itu ada permasalahan. Berarti nanti ada trigger point di area-area yang tadi yang mengakibatkan gangguan pada area tangan yang kekurangan gizi tersebut. Kemudian kurang olahraga, kelelahan, perubahan hormon di perempuan ya, menopause, kegemukan dan merokok. Selain itu, terlalu sering berada di ruangan yang dingin seperti saat itu di ruangan ber-AC juga dapat menimbulkan resiko terjadinya nyeri otot. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena tulang dan darah pada prinsipnya haruslah senantiasa hangat, haruslah senantiasa darahnya lancar. Ketika AC, maka dia akan menyerap cairan, maka dia akan menjadikan tubuh kita menjadi sindromnya dingin, kaku, dan terjadilah sebuah sumbatan pembuluh darah. Atau bisa jadi ada sebuah kondisi akibat dinginnya AC, maka akan terjadi sebuah area tersebut menjadi stuck, ya, karena kondisinya dingin. Akhirnya jadilah dia menjadi faktor resiko nyeri otot. Makanya sarannya adalah kalau bisa untuk AC juga tidak terlalu dingin ya, 24 ya. Tapi kalau tidak dibutuhkan ya matikan saja ya. Bagus pakai kipas biar dipantulkan. Kemudian bagaimana myofascial pain syndrome didiagnosa? Ini diagnosanya. Jadi kita juga harus tahu, tadi sudah dijelaskan faktornya, gejalanya dan sebagainya. Ini cara diagnosanya. Dalam mendiagnosis kondisi ini, mencari titik yang menjadi pemicu dari otot. Artinya mencari nodul lunak. Nah ini clue-nya teman-teman sekalian, bahwa kita bisa tahu kalau di area tersebut ada trigger point, ada nyeri pada simpul sarafnya, diakibatkan oleh apa? Nih, nodul lunak. Nodul itu kayak odema, kayak pembengkakan, kayak gundukan, tapi lunak. Bukan terdapat lemak di dalamnya seperti tumor jinak, bukan. Tapi dia lunak saja, ya. Dia bisa diuraikan. Atau kalau dalam teori yang lainnya adalah munculnya seperti pasir, munculnya seperti gundukan, memar yang bukan memar karena sebuah benturan, gitu ya. Ada tanda merah pada area tersebut. Itu seperti ini. Yang memicu nyeri ketika ditekan. Makanya terdapat dua jenis titik pemicu, yaitu satu titik pemicu yang aktif yang dapat berupa nodul lunak di dalam otot yang terkait dan memicu nyeri dan kendutan ketika ditekan. Jadi ada dua titik jenisnya tadi. Ada titik pemicu yang aktif, artinya ketika mulai ditekan itu udah mulai nyeri dan ada semacam kayak lutut gitu, kayak ada gerakan ketika ditekan. Maka ini, atau ketika ditekan itu
kayak agak sedikit mendelep ke dalam, maka itu titik pemicu angin. Kemudian titik pemicu laten. Titik pemicu ini memicu nyeri ketika hanya disentuh saja. Tapi ketika tidak disentuh dia tidak sakit atau tidak nyeri. Titik ini mungkin tidak akan menimbulkan nyeri dalam jangka waktu lama, tetapi dapat terpicu ketika ada stres dan trauma. Inilah poin pentingnya. Ternyata kondisi di mana titik pemicu laten ini kesannya biasa-biasa saja, teman-teman sekalian. Tapi ketika ada sebuah trigger itu maksudnya pemicu, ya tadi stres tadi dan trauma, dia akan muncul nyerinya. Nah, itulah biasanya akan didapatkan sifatnya insidentil. Insidentil ketika stres dan trauma. Maka ini disebut dengan titik pemicu laten. Nah ini saya sedikit sampaikan ke teman-teman. Ini nodul kayak gini, Pak. Ya, lihat brosur saya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Maaf, ini nodul namanya. Nodul itu adalah sepertinya adalah yang sifatnya seperti gumpalan. Ini namanya nodul. Dan ini sebenarnya adalah tidak sehat. Yang sehat itu yang ini, Pak. Yang tidak ada bengkaknya. Kalau kita lihat di bagian bawah, bentuk nodulnya itu akan muncul inflamasi namanya. Apa itu? Merah biasanya. Atau hangat ketika dipegang. Nah itu ciri-cirinya ya. Jadi ketika kita diagnosis itu kita pegang itu hangat. Ada bagian hangat. Ketika ditekan kok ada nodulnya, ada benjolannya, itu makin meyakinkan lagi. Berarti itu makin tanda kutip subatannya makin kronis. Ya, jadi tolong dipahami bentuknya seperti itu. Jadi biar kita gampang mendiagnosanya. Dah raba, kemudian ada yang hangat, tekan sedikit, tuh ternyata ada benjolan. Ya. Jadi biar kita mudah. Selalu saya sampaikan bahwa pada prinsipnya dia terasa hangat. Apa hangat itu? Munculnya inflamasi. Ini teman-teman. Ya. Jadi tadi saya sampaikan, jadi bentuknya itu ketika ditekan yang seperti ini sebenarnya adalah bagaimana caranya kita ini menekan apa ya? Ini sebenarnya lebih kepada otot ya. Ini otot-otot yang kemudian kita tekan sebagainya. Pada nodul ini yang warna hitam, kita tekan pakai jari satu saja, ya, itu cukup sebenarnya. Tekan, maka dia akan terurai. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, nodul-nodul ini di dalam sistem tubuh kita akan memicu elektrik tubuh atau sistem kelistrikan tubuh. Ya. Dan kenapa? Karena dia ada yang tersumbat. Akhirnya akan dia ada bermasalah. Jalur-jalur darah akan jadi bermasalah. Jadilah rumusnya seperti ini. Jadi ini ketika ditekan, kemudian nodul-nodul seperti ini, bentuknya seperti ini, akan memicu elektriknya. Rumusnya seperti ini. Ya. Kenapa kemudian kok jadi masalah? Karena dia mempengaruhi sistem elektrikal tubuh kita. Atau akan terjadi kelistrikan dalam tubuh kita jadi konslet. Ya. Kenapa? Karena akan jadi masalah kebelutan. Ini kita uraikan kembali. Ini seperti ini ya, ini muscle itu otot ya. Kemudian kita lihat lagi lebih jelasnya lebih detail. Ini otot-otot dalam tubuh kita, Pak, sangat kompleks sekali. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Gambaran dalam tubuh kita itu luar biasa, Pak. Jutaan, ribuan ya. Kita terdapat sebuah otot-otot kecil dan sebagainya, otot halus dan sebagainya. Ini arti gambaran bahwa ketika sebuah nodul bermasalah, maka efek dampak fisiologisnya, efek dampak dari sebuah keluhan ke organ lainnya itu luar biasa. Karena hanya satu permasalahan, itu terjadinya permasalahan di titik simpul saraf. Apa munculnya? Nodul atau benjolan atau gundukan pasir atau apapun yang namanya yang bisa mengakibatkan permasalahan stagnasi darah. Nah, ini Pak. Ya, dibuat seperti demikian rupa muncullah elektrik seperti itu.
Jadi ini adalah gambaran yang yang menguatkan bahwa ternyata permasalahan nodul bermasalah itu akan mengakibatkan elektrikal, sistem saraf kita bermasalah. Itu maknanya. Jadi terjadinya sebuah permasalahan itu ternyata bisa diakibatkan oleh kondisi nodul yang mengakibatkan elektrikal. Oke, teman-teman sekalian, ini kita ajak untuk nonton dulu, ya. Silakan diperhatikan karena ini penting poin yang akan menjadikan kita lebih paham lagi. Ini menjelaskan, ya, trigger point pada bagian ini ada kontraksi nodul itu. Bisa jadi banyak nodul tersebut dalam tubuh kita. Bisa menjalar ke atas. Nodul ini akan menjalar sampai ke bahu dan kepala. Ini area trigger point. Ya, seperti ini. Banyak titik-titik yang mengakibatkan yang lain bermasalah. Pergerakan dari motor juga terbatas. Ditandai oke, tandai ini di videonya. Ya. Nah, itu bisa direkam atau cari. Ini simulasinya. Silakan teman-teman perhatikan. Ketika ada trigger point, nah ini. Nah, ini prinsipnya. Perhatikan, ini adalah noodle, titik trigger point. Ya, pergerakannya seperti itu, cetaknya.
Ya, maka lama-kelamaan akan hilang. Yes. Sebentar ya teman-teman, sepertinya Ustadz Heri keluar dari Zoom. Saya hubungi dulu beliau sebentar. Halo, tes. Ustadz, apa keluar ya? Iya, Dek. Coba, Dek, hubungin Ustadz dulu. Oke, siap sebentar. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin terkendala sinyal dari Ustadz. Ini baru coba dihubungi. Semoga beliau bisa segera masuk lagi.
Kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Ini Ustaz udah mulai aktif lagi. Sebentar lagi. Nunggu di apa? Teman-teman paling jauh dari mana? Kebetulan Quena organizer nih di Solo Raya. Masya Allah, saya dari Sragen, Mas. Pri, Sukarjo dan lain-lain. Ya, alhamdulillah Ustaz sudah masuk lagi ya, Ustaz ya. Ya. Jadikan co-host Ya, dulu Ustaz. Bentar. saya langsung ya. Saya materinya sama. Sudah terlihat tadi materinya Mbak? Belum, Ustaz. Belum ya? Oke, saya sudah Belum. ya. Terlihat di layar? Belum, Ustaz. Belum. Ya. Sudah nampak? Baru Sudah. proses. Sudah, Ya, Ustaz. sudah kelihatan Ustaz. Materi terlempar. Ya, kita lanjutkan. Ya. Oke, tadi video-video tadi adalah sebenarnya untuk lebih menjadikan katakanlah pemahaman kita berkaitan dengan titik nudel atau titik keluhan tersebut. Halo Ustaz, kok nggak ada suaranya ya? Ya, belum, nanti orangnya Oh, juga belum hilang. mulai. Orangnya hilang juga soalnya. Oh, Supaya muncul maksud saya. Ya. Di sini ya, sudah terlihat? sudah Ustaz. Oke, baik. Terlihat. Alhamdulillah sekali lagi, mohon maaf tadi terlempar. Video tadi menjelaskan berkaitan dengan nudel-nudel yang teman-teman sebenarnya akan sangat mudah. Saya sangat yakin itu akan mempermudah untuk memahami nudel itu. Nudel itu gundukan, baik itu berbentuk pasir, baik itu berbentuk ketegangan otot dan sebagainya. Dan ternyata teman-teman sekalian,
metode pemeriksaan tambahan yang dilakukan di medis itu bisa dengan USG, ya, ultrasonografi, kemudian USG juga diperlukan untuk melihat kondisi otot dan sebagainya. Jadi ini kaitannya dengan medis. Saya ulang lagi. Ya. Kemudian USG juga dapat memberikan gambaran otot secara dinamis di mana tidak dapat dilakukan dengan ronsen, CT scan maupun MRI. Tetapi ini bukan ranah kita, teman-teman sekalian. Ini ranah medis, biarkanlah ya. Tetapi mereka juga sebenarnya bisa. Cuman ternyata nanti endingnya berbeda. Ending tindakan terapi mereka berbeda. Ending terapi atau kolaborasi mereka berkaitan dengan apa. Jadi ini bukan ranah kita, sekali lagi, biarkan itu ranahnya medis. Kemudian, bagaimana tujuan tata laksana myofascial syndrome antara lain adalah mengurangi kekakuan dan nyeri otot. Ya, mengurangi kekakuan dan nyeri otot. Mau tidak mau nanti akan menjadikan mengurai dari sebuah sumbatan nodul ataupun kudukan ataupun benjolan yang tadi yang dikatakan pemicu trigger point atau disebut dengan simpul saraf dan otot. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan fleksibilitas otot dan sendi di area sekitar dulu. Kalau area sekitar sendiri sudah sudah bagus, sudah baik, sudah fleksibel, sudah stabil, katakan ototnya sudah lentur, maka mau tidak mau nanti akan menjadikan jalur yang lainnya akan baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan dan ketahanan tulang belakang dan kekuatan anggota gerak. Artinya keempat anggota gerak. Apa itu keempat anggota gerak? Tadi cervical, thoracical, lumbar, sacrum. Karena pembagiannya 4. Tulang bawah adalah tulang ekor tambahan. Nah, ini kaitannya dengan muskuloskeletal, otot tulang belakang atau tulang belakang itu sendiri, ya, dari cervical leher turun ke bawah thoracical, turun ke bawah lumbar, lambung, ginjal dan sebagainya, turun ke bawah kemudian sacrum. Kemudian meningkatkan stabilisasi postur. Jadi si postur akan stabil, dia akan seimbang. Dia tidak goyang. Ketika berdiri dia tidak ada sesuatu yang berbeda antara kanan dan kiri. Itu namanya stabil. Artinya simetris gitu ya. Kalau tidak simetris disebut ansimetris. Kalau tidak simetris disebut. Jadi nanti teman-teman sekalian, mohon maaf, saya ingin sampaikan ke kalau mengatakan sesuatu, misalnya nih, kemarin saya ada teman saya terapi, beliau terapi sih. Kemudian suaminya bilang, itu mulut kamu mencong gitu ya. Jadi bahasa mulut mencong itu menyakitkan perasaan istrinya gitu ya. Saya ingin sampaikan, bilang saja gini, oh kamu ternyata kondisi istri saya mukanya ansimetris, udah gitu aja. Jangan bilang mencong gitu ya. Kenapa? Konotatifnya itu jelek gitu ya. Tapi kalau ansimetris mungkin alergi. Tolong bahasa-bahasa ini mohon maaf sering diutarakan kepada klien. Jangan bilang, oh kamu itu kok bengkok ya. Kok kemudian muka kamu kok kayak naik ke atas atau mungkin beda gitu ya. Tolong bahasanya adalah ansimetris. Berarti ketidaksimetrisan antara tadi kanan kiri. Jadi jangan bilang mencong, jangan bilang bengkok, jangan bilang yang lainnya. Jadi kita mohon maaf, kita lebih praktisi menjadi sebuah praktisi yang profesional.
bahasa juga tolong bahasa diperbaiki dengan nama unsimetris gitu ya, atau tidak simetris. Itu aja Bu ya. Jadi antara kiri dan kanan atau atas bawah. Jadi tolong di ini. Tapi secara umum gambarannya adalah kanan kiri. Kemudian meningkatkan kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi dia akan meningkatkan. Jadi tata laksana atau pembetulan atau terapi daripada trigger point ini luar biasa. Jadi kemampuan fisik pun akan menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian di samping nyeri yang mengganggu fungsi gerak, nyeri myofascial sindrom dapat memberikan dampak gangguan emosi. Ya, artinya apa? Bahwa ternyata kalau kita lagi kesel atau lagi ada keluhan, terus kemudian dipicu yang lainnya, kan pasti akan emosi gitu ya. Maka ini juga menjadi masalah dan harus menjadi tujuan bagaimana caranya supaya tidak terjadi emosi. Ya Pak, betulkan titik trigger point-nya, betulkan titik simpul sarafnya, betulkan titik jaringan ikatnya atau ototnya. Gitu. Dan nyeri dan gangguan emosi ini akan berlanjut pada penurunan kualitas hidup kalau dibiarkan terus-menerus. Kalau tadi hyper, kalau berlebihan dibiarkan atau diabaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang tepat untuk mengurangi keluhan. Dengan apa? Tadi, Bapak Ibu sekarang sudah menjadi profesional, bisa mengetahui titik trigger point, uraikan. Kemudian stimulasi. Kalau bahasa kerennya stimulasi, Bu. Jangan mau apapun namanya, maaf Ibu ya. Saya sampaikan mau santung, mau topung, mau pijat tulang belakang, mau pijat otot. Bahasanya saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman, menstimulasi. Ibu ya, teman-teman sekalian, supaya bahasa kita keren dikit lah gitu ya. Jangan, wah itu kita pijat saraf ya. Kita simulasi otot, simulasi saraf dan sebagainya. Nah, pada trigger point ini kita poin pentingnya adalah mencari simpulnya, di mana kita harus stimulasi itu, gitu ya. Jadi bahasa stimulasi tolong dimunculkan. Bahasa ansimetris dimunculkan, jangan mencong, ya, karena kurang bagus ya kedengarannya juga. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat untuk mengurangi keluhan tadi. Apa? Trigger point. Bagaimana uraikan? Bagaimana pijat? Bagaimana lancarkan? Seperti itu. Kemudian titik nyeri juga dapat kompres dengan air dingin saat teraba hangat. Nah, nih teman-teman, penting banget. Ini saya ingin sedikit sharing. Kalau kondisinya tubuhnya dingin, ya kompresnya dengan hangat. Kalau tubuhnya hangat, ya kompresnya dengan dingin. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai sudah tubuhnya dingin, dirabanya dingin, kompresnya dingin, jadilah beku. Itulah. Jadilah dia sumbatan. Ketika tubuhnya hangat, panas, kompresnya panas. Jadilah inflamasi, jadilah dia iritasi, jadilah si pembuluh darahnya bisa pecah. Penting, Bu, teman-teman ya. Jadi kenapa? Karena tadi kaidah diagnosa dingin dan panas. Ketika dingin dihangatkan, ketika hangat didinginkan. Maksud didinginkan, maksud dipanaskan adalah supaya seimbang. Itu kaidah dalam sebuah diagnosa terapi dingin panas. Sedangkan dikompres hangat saat terasa pegel-pegel. Jadi kalau pegel-pegel, otot-otot itu kenapa pegel? Karena dia tadi kita flashback ke belakang, pegel-pegel kebanyakan diakibat ada sumbatan darah yang kondisi kurang AC, jarang bergerak, kan gitu. Nah, biasanya sindromnya dingin, gitu. Biasanya sindromnya dingin, maka kompres dengan gitu ya. Kemudian tindakan medis yang lain apa? Ternyata di medis, obat-obat yang dapat diberikan pada orang-orang dengan nyeri myofascial syndrome antara lain adalah obat antiinflamasi non-steroid. Kalau bahasa kerennya adalah OAINS. Jadi OAINS ini adalah singkatan tadi, obat antiinflamasi non-steroid. Apa? Dia sifatnya untuk melemaskan otot. Obat anti kejang, obat anti depresi. Itu medis. Karena mekanisme kerjanya memang dia berhubungan dengan bagaimana merelaksasi atau supaya otot tidak kejang, dilemesin. Kemudian
OAMC ini adalah obat yang paling sering diberikan dengan efek samping yang minimal. Namun pemberian OAMC ini juga tidak boleh dalam jangka panjang. Apapun obat kimia sintetis itu tetap tidak boleh dianjurkan jangka panjang. OAMC yang memberikan efek untuk nyeri myofascial antara lain adalah lidocaine patch. Nah, ini jenis-jenis lidocaine itu obat-obat perangsang nyeri biasanya untuk otot. Kemudian diclofenac patch, kemudian tramadol dan penghambat cocloxygenase ya. COX 2 namanya. Kalau bahasa sederhananya apa? Obat-obatan medis lah bahasanya. Ini semuanya berhubungan dengan masalah bagaimana ototnya lemes, anti kejang, anti depresi dan sebagainya. Selain wine, terdapat obat pelemas otot seperti tizanidin, benzodiazepin, banyak sekali ya. Dan macam-macam yang semuanya adalah berhubungan dengan obat anti kejang. Tapi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa penggunaan ini pun berlebihan akan mengakibatkan permasalahan yang justru malah merembet. Gitu. Ya. Apabila pemberian obat-obatan tidak memberikan efek yang diinginkan, maka dapat diberikan tata laksana lanjutan. Nah, ini di medis lagi. Oh, ternyata nggak bisa nih dikasih obat yang tadi jenis-jenis lidocaine, jenis OAMC itu tidak bisa. Oh, ternyata disuntik. Nah, ini gambarnya, teman-teman. Ngeri sebenarnya, ya. Bisa, ini trigger point, teman-teman ya. Ini titik trigger point. Kemudian diambil squid, ya. Dikasihlah obat kemudian atau kemudian disuntik ke otot untuk mencegah kontraksi. Diberikanlah cairan. Supaya apa? Supaya menurunkan pengeluaran substansi nyeri dalam tubuh. Jadi dia distimulasinya atau supaya otot tidak kontraksi. Gitu. Kemudian seperti ini nih. Jadi ketika dia ini disuntikan, dipegang pakai 2 jari, kemudian diarahkan, ditekan sedikit ya. Jadi ditekan ke bawah, kemudian kita menemukan. Nah, ternyata ini juga sebuah gambaran. Mereka juga tahu, oh itu titik trigger point gitu. Berarti diblok dulu sama tangan 2. Langsung kemudian disuntik. Artinya baik medis, baik non medis, baik komplementer atau fisioterapi atau apapun harusnya paham bahwa ternyata ini di medis pun sama. Noodle ini adalah biang kerok dari sebuah permasalahan penyakit, gitu bahasanya. Maka bagaimana caranya menghilangkan si noodle itu? Bagaimana mengurai noodle itu? Gitu. Kemudian bagaimana bisa juga boleh latihan peregangan, olahraga kalau sempat. Gitu ya. Peregangan itu ya otot-otot tadi dilancarkan supaya dia regang. Tapi dia, nah konsep peregangan juga sebenarnya adalah stimulasi, diregangkan, dilancarkan, di stretching dan sebagainya. Ini menjadi gambaran, gitu ya, supaya apa istilahnya si noodle itu hilang. Kemudian pelatihan postur, maksudnya postur tubuh yang dengan kondisi postur-postur yang baik, duduk yang baik, diri yang baik. Ketika kalau umat Islam sholatnya sholat yang baik dan sebagainya, maka ini menjadi sebuah gambaran akan memperbaiki noodle itu, akan memperbaiki ansimetris itu. Walaupun mungkin awalnya sakit, tetapi dengan kondisi pelatihan postur yang baik, gerakan yang benar, maka akan mengurai nodul tersebut. Kemudian teknik pemijatan. Nah, ini teknik pemijatan ini sebenarnya bisa dengan pijat trigger point tadi, dengan cara mengurai. Bolehkah dengan 1 jari, boleh dengan 2 jari, boleh dengan jempol, boleh dengan kemudian tangan kita, istilahnya jari-jari kita boleh. Yang terpenting prinsip dasarnya adalah stimulasi. Prinsip dasarnya adalah mengurai. Prinsip dasarnya adalah bagaimana caranya dia teruraikan. Baik itu ke kanan, ke kiri, ke atas, diuraikan dahulu. Ya, semuanya diuraikan. Nanti teknik gerakan-gerakannya ada. Ya, ada chartnya. Ya. Kemudian latihan terapi fisik ya. TENS terapi fisik itu ini pakai apa ya? Pakai alat ya. Dia pakai alat ditempel-tempel, kemudian dia kayak ada strut gitu ya, kayak semacam aliran listrik ya. Itu juga sama stimulasi. Jadi tempelkan ini pada noodle-noodle, pada titik-titik trigger point.
maka dia akan mau tidak mau akan lancar ya. Ini kalau pakai alat TENS atau ultrasound. Kemudian bisa juga dengan dry needling ataupun dengan hyperbaric oxygen therapy HBO. Dry needling sebenarnya gampangnya adalah akupunktur gitu ya. Artinya terapi dengan menggunakan jarum. Jarum akan dimasukkan ke titik nyeri. Jadi kalau kita bagus akupunkturnya, jago akupunkturnya, ketika kita ketemu noodle, ketika ketemu sumbatan, itu tinggal pecahkan saja sumbatan itu. Dengan cara apa? Tadi ketepatan titiknya. Tetapi tadi karena akurasi daripada titik akupunktur itu atau jarum akupunkturnya halus, maka bisa jadi banyak yang meleset kan gitu. Tetapi kalau pijatan itu akan lebih terasa. Tapi kalau akupunktur, kalau sudah jago, sudah bagus, dan dia sudah expert, ya silakan bisa menggunakan jarum akupunktur di tempat tadi nudal-nudal ini ya, yang merah-merah itu. Kemudian bisa juga pakai terapi ESWT untuk mengurangi nyeri dengan mengubah konsentrasi substansi nyeri. Jadi dia hanya bahasanya pengalihan nyeri lah kalau bahasanya. Pengalihan nyeri untuk mengurangi kekeuan otot dan meningkatkan sirkulasi pembuluh darah di area nyeri. Nah ini Bang. Ya, ESWT itu adalah extracorporeal shock wave therapy. Ya, dia kembali lagi sifatnya menstimulasi bagaimana caranya sirkulasi pembuluh darah di area nyeri tersebut terurai. Ya, simpel. Kalau teman-teman sekalian nanti endingnya sebenarnya mudah, ya. Tapi kan perlu basis keilmuan, perlu basis teoritis seperti ini ya, supaya kita juga paham teorinya. Nah ini sebenarnya studi kasus ya. Ini studi kasus saja bahwa banyak hal yang harus kita sampaikan ketika kita ada kondisi lateral epicondilitis atau tennis elbow, kondisi peradangan ataupun kondisi permasalahan di bagian sikut ya, ini bagian tendon area sikut, maka akan muncul nyeri di sini. Akan terjadi inflamasi tendonnya. Ya, tendon itu yang kuning warnanya kalau dikupas ya. Dulu saya pernah melek kaki ya karena kaitan dengan perawatan luka, saya belek, ternyata ada tendon yang melekat ke tulang. Nah itu biasanya ada permasalahan inflamasi atau bahkan terjadi juga kerak atau bisa jadi dia mati ya. Dulu kita bagaimana caranya membuat sebuah jaringan baru agar tendon ini sehat ya. Dengan cara apa? Dengan membuat jaringan baru. Kenapa? Dengan jaringan baru maka tendon akan baik, dia akan sedikit demi sedikit akan muncul proses-proses perbaikan jaringan baru. Itu studi kasus area tangan. Apa biasanya dampak daripada main badminton, ya mungkin voli dan sebagainya. Biasanya muncul area-area di trigger point-nya di tendon di sini. Nah, artinya kalau dari teman-teman nanti kita lihat, jadi ingat ya, tolong diperhatikan area-area di sini. Kemudian, nah ini pain. Jadi sakitnya sebenarnya di sini. Kenapa? Kalau ini berhubungan dengan sakit, mau tidak mau dia akan korelasinya dengan cairan tulang, squalene tadi. Jadi berhubungan dengan cairan tulang dan otomatis tendon di sini akan kayak lemah, kayak nyeri, ya seperti itu. Maka ini disebut dengan area nyeri, ya. Ini area nyeri yang diakibatkan oleh kondisi olahraga yang over kah, salah dalam terlalu berlebihan menggunakan kanan saja kah dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata efeknya juga bisa sampai ke atas, bisa ke bicep, bisa ke tricep dan sebagainya. Jadi efek dari nyeri itu bisa ke atas. Ini studi kasus yang terjadi. Kemudian bahkan saking kondisi parahnya bisa mengakibatkan ke lengan jadi masalah. Efeknya ke atas bahu juga jadi masalah. Muncullah kemudian sumbatan atau trigger point pada area bahu atau skapula di sini. Maka ini juga harus kita urai. Awalnya kita lihat di sikut ya, terjadi sebuah nyeri,
tapi kemudian lama-kelamaan akan memicu trigger point, akan memicu sumbatan simpul sarafnya bermasalah, gitu ya. Efeknya bisa kemana-mana, bisa nanti kalau ternyata ini dibiarkan akan muncul ke leher, gitu ya, akan muncul ke mana-mana, gitu ya. Padahal sebenarnya adalah permasalahannya tadi di siku, tapi akan muncul trigger point di leher. Bisa jadi dia bukan trigger point, hanya nyeri dulu, hanya mungkin karena kondisi kelemahan, kemudian akan menjadikan sumbatan terkumpullah di area trigger point di scapula atau bahu. Nah, inflamasi trigger point, terjadi inflamasi merah atau peradangan di area-area leher dan bagian otot ini yang disilang, ini luar biasa akan mengakibatkan keluhan-keluhan tidak hanya ke area tangan, tetapi akan mengakibatkan ke area kepala. Saya ingin sharing sedikit perihal ini. Jadi teman-teman kalau punya pasien stroke, saya menyarankan untuk dilakukan terapi pijat pada area lekukan trigger point ini, yang saya tunjuk di kursor. Ya, ini lekukan segitiga di sini, itu lakukan sering pijatan. Atau kalau saya biasanya sering bekam di area sini. Ya, di ujungnya sini. Kenapa? Karena ternyata ini dahsyat sekali. Otot-otot tendon di area sini akan memperbaiki saraf ke kepala. Kita tahu stroke adalah pecahnya pembuluh darah di medula oblongata, atau kalau kita lihat apakah dia hemoragik atau iskemik, tapi intinya adalah semua berhubungan dengan kepala, otak. Maka uraikan trigger point di area-area sini. Selain kita bekam atau titik terapi di bagian puncak kepala, boleh. Gitu ya. Mugis kalau dalam bekam. Jadi silakan dibekam. Itu dahsyat sekali, ya. Dan saya buktikan alhamdulillah ini banyak perubahan yang signifikan. Bahkan termasuk saya pribadi pun, jika luar biasa tegang otot, itu enak sekali dibekam di sini atau dipijat di sini. Ya. Ya, dipijatnya caranya apa nanti? Ada chartnya dan arah panah. Ini titik-titik yang dimaksud silang ini adalah titik-titik trigger point. Titik-titik biru ini adalah titik nyerinya. Jadi menjalar, ya, referred vein kalau tadi mah. Jadi menjalarnya rasa nyeri itu bisa kemana-mana. Tapi trigger ini bisa distimulasi. Ini di area yang ini adalah trigger titik point dan sebagainya, ya. Termasuk di sini. Artinya area yang tadi sebutkan saya keluhan di sini adalah area nyeri yang tentunya bisa juga diterapi. Kalau tadi kombinasi dengan titik di sini dan di sini. Makanya saya biasanya terapi untuk kasus stroke itu agak banyak titiknya. Salah satu yang utama adalah di sini, di kepala dan di bahu kanan kiri. 7 menit nak, 15 menit lah paling enggak nak. Oke, kemudian area studi kasus kita di trigger point area kepala. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mohon maaf kepada teman-teman di sini yang sudah senior, kita sharing kembali bahwa ternyata titik-titik yang di kali-kali ini, XXF ini adalah titik-titik trigger point yang memicu sebuah keluhan pada area kranial atau area neuron atau area kepala, yang bisa jadi efeknya sakit kepala di area sini, atas mata, di belakang. Jadi teman-teman ini gambaran, kalau ada kondisi di mana matanya minus, rebu jauh, rebu dekat dan sebagainya, saran saya dipijatnya di area belakang juga, bukan hanya di area sini. Termasuk di bekamnya di sini juga boleh. Di akupunkturnya di sini juga. Jadi tidak hanya di area. Kenapa? Karena titik pusat saraf mata sebenarnya ada di belakang. Nah, trigger point-nya di sini. Arti ini pun kemudian kita urai, gitu maksudnya. Jadi ini rangsangan sarafnya, nyerinya, tapi trigger point-nya di sini. Artinya kita urai di sini, ini akan baik. Tetapi kalau memang ternyata ingin maksimal, ya sudah diurai, kemudian juga di sini dilakukan tindakan terapi, tidak masalah, ya, selama ini kondisinya bukan
lipatan, bukan bolongan dan sebagainya. Itu. Kemudian seperti ini juga. Jadi efek-efek dari mata area kepala itu banyak sekali, ya, sampai ke pusing bagian depan, kemudian bagian atas telinga. Saya sedikit sampaikan bahwa teman-teman, kadangkala ada guru saya, dia memberikan arahan kalau ngasih minyak yang hangat itu, ini simpelnya ya, simpel untuk mengurai trigger point, itu kasih minyak di atas telinga, kemudian di puncak kepala, kemudian di medula, di bagian belakang kepala, tapi bagian sini. Ya, sama bagian GB20 atau al-akhdain kalau dalam bekam. Jadi di sini ya. Itu luar biasa. Itu bisa menjadikan terurainya noodle karena hangat. Minyaknya hangat-hangat ya. Atau kondisi kita kondisi dingin, cek dulu ya, seperti itu. Artinya lebih idealnya adalah yang hangat. Artinya dengan cara memberikan minyak saja pada area-area di atas telinga, di puncak kepala, mugis, di medula di bagian otak sini, dan di bagian leher bagian atas atau telinga bagian sini ya, mana sebentar, bagian sini telinganya ya. Ini sebenarnya kalau bahasa medisnya disebut dengan mastoid, tulang tengkorak telinga, atau bagian bekamnya disebut al-akhdain, atau di akupunktur ada titik meridian GB20. Lakukan itu dengan minyak-minyak yang hangat. Oke lah, mentok-mentok self care misalnya. Itu luar biasa bisa mengurai. Ya. Dia bisa mengurai dan dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Gitu ya. Luar biasa. Itu studi kasus untuk kepala. Ini ya, dampak daripada trigger point 1 poin bisa mengakibatkan sakit gigi, area di tulang belakang telinga, mastoid tadi, atau GB20 tadi, sampai ke area yang mata dan sebagainya. Pusingnya sampai ke atas. Itulah kondisi studi kasus di kepala. Nah, trigger point di sini juga sama ya. Semua ternyata juga akan merembet kepada leher dan bahu jika ini tidak terurai. Jika tidak terurai, kepalanya tetap kena, kemudian dibiarkan saja, maka dia akan ke bahu dan seterusnya. Dan ini juga sama. Jadi ketika ada keluhan yang berhubungan dengan area atas kepala, pusingnya di atas mata, maka trigger pointnya di sini. Inflamasi atau peradangan atau nyerinya di area gigi, maka di sini diurai. Dengan apa? Tadi 1 jari kah, 2 jari kah, atau mungkin dengan jempol kah, diurai saja. Ya, itu biasanya ada peradangan di situ. Itu nikmat sekali. Sebenarnya saya jujur mohon maaf lebih suka dibekam. Dibekam langsung selesai. Atau kalau memang nggak ada alat bekam ya sudah diurai saja. Atau kasih minyak yang hangat, dioleskan, diurai. Itu luar biasa. Itu namanya kita mengurai titik trigger point ini. Efeknya ya luar biasa. Kalau area-area yang berhubungan dengan kekakuan pada wajah, itu kita urai atau kita pijat trigger point pada titik X di sini. Ya. Kemudian kita sakit bagian yang nyeri, kemudian di area-area telinga di atasnya, maka kita urai di sini. Ini namanya titik trigger point. Jadi ini adalah indikator kita harus mengurai. Indikator noodle ini harus dipecahkan. Kita harus lancarkan sirkulasi darah di area tersebut. Itu Bu ya. Coba. Oke, ini studi kasus di area pinggang. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimanapun berada, yang saya hormati, bahwa trigger point titik pinggang juga banyak. Ini bagian belakang, low back pain. Bisa jadi ini trigger pointnya pada area di depan yang rembet. Ya, trigger pointnya bisa jadi di area pinggirnya atau simetris dengan bagian depan, ya. Tapi kemudian ketika kita bicara bagian-bagian yang nyeri-nyeri seperti ini pun yang titik-titik yang lebih dominan warnanya, ini sebenarnya titik-titik trigger point.
area yang pudar warnanya itu titik area nyeri namanya. Jadi titik yang berwarna lebih dominan itu titik poin. Area yang pudar itu disebut titik area referred pain atau area yang menjalar nyerinya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ketika ada keluhan ya kita tinggal di trigger point di bagian tersebut. Nah, ini XXXX. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, ini tendon, Pak. Ini skiatika namanya ya. Jadi area-area skiatika. Kondisi skiolosis, kondisi gangguan tulang belakang, kondisi saraf kejepit, kondisi pilipornis syndrome, kondisi apapun yang berhubungan dengan tulang belakang, ternyata sumber utamanya adalah adanya peradangan di skiatika. Apa itu skiatika? Ini titik. Ya. Kalau ini diurai, apa ya tadi dipijat sedemikian rupa, gitu, kemudian diberi minyak yang hangat, maka insya Allah dengan izin Allah akan sembuh area-area yang berhubungan dengan keluhan-keluhan kaki, termasuk bagian sini juga, ya diurai. Jadi X ini adalah yang harus kita urai. Ya. Kenapa? Kemudian di sini ada teman-teman sekalian bisa lihat, ini adalah apa ya istilahnya? Titik saraf skiatika, titik-titik yang berhubungan dengan tendon. Ini ketika diurai maka dia akan rileks, maka dia akan posisi postur tubuh kaki yang tidak seimbang. Sebenarnya ibaratnya ini karet. Kalau karetnya itu semakin tegang, maka mau tidak mau tulang pun akan ketarik. Gitu ya. Kalau karetnya itu kemudian semakin kencang, maka mau tidak mau posisi kaki pada karet yang tegang itu akan tidak simetris atau unsimetris. Itulah disebut saraf kejepit. Berarti bukan hanya permasalahan tulang belakang saja yang harus dibetulkan, tetapi area dari terjadinya peradangan pada skiatika. Uraikan situ. Jadi selama ini kan mohon maaf tulang belakang, kerak metode, jamatera dan sebagainya. Tapi boleh-boleh. Itu kembali lagi kita tidak menafikan sinergitas atau sinergi dari berbagai macam terapi. Tapi alangkah baiknya kita urai seperti ini. Gitu ya. Ini adalah titik-titik area yang harus kita urai. Dan ternyata sederhana, makanya sebenarnya kalau teman-teman sekalian nanti pembahasan ini lebih kepada tindakan titik-titik X warna merah adalah ini yang harus kita seperti itu ya. Jadi teman-teman harus kita sudah mulai mempelajari titik-titik di mana adanya trigger point. Ingat, trigger point biasanya korelasinya ada sebuah kondisi di situ, ada otot atau tendon yang bermasalah, ada noodle, ada ketegangan otot di situ, ada jaringan ikat yang bermasalah di situ. Itu rumusnya. Ada jaringan ikat, ada otot tendon yang tegang, ada kondisi di mana ada noodle area ketegangan otot di situ, maka urai. Itu rumusnya ya. Oke. Ini sama ya. TRP itu ya trigger point. Ya. Jadi ini titik-titik trigger point. Area merah adalah area menjalarnya peradangan atau inflamasi atau dilakukan trigger point ya. Ini penting. Jadi nanti teman-teman boleh sambil lihat ini ya dilakukan lah terapi-terapi untuk menguraikan ini. Jadi, nah inilah yang saya sampaikan di awal bahwa ternyata terapi titik simpul saraf atau trigger point ini
bisa efektif sekali karena kita tidak hanya berkutat pada area punggung. Karena eh, belum tentu kemudian punggungnya bermasalah, kemudian efeknya ke kaki belum tentu juga. Tapi karena di sini akan lebih mudah untuk mendeteksi berbagai macam keluhan area lokal. Yang kita kadang-kadang kita lupa bahwa keluhan tersebut korelasinya dengan area lokal. Oke, ini sampai ke kaki dan sebagainya. Kemudian kita lihat area trigger point-nya, titik nyerinya sampai ke bawah, bahkan termasuk hampir ke dampal kaki. Nah, teman-teman sekalian, ini titik trigger point untuk untuk kondisi area-area kaki ini, ya. Jadi ini area-area yang berhubungan dengan masalah kaki. Ya. Ini juga sama, teman-teman sekalian lihat. Ya, area-area tersebut yang merah-merah ini, jadi gampangnya adalah area ini area merah, area yang berhubungan dengan nyeri, kemudian area yang berhubungan dengan tagar ini ya, tagar-tagar ini adalah area trigger point, ya. Jadi ini trigger point, bahkan bisa jadi ini juga bisa diurai dan sebagainya. Gambaran daripada studi kasus dulu, nanti besok kita lanjutkan ke mendekati jam 22, kita dibatasi waktu sampai jam 22, dan benar-benar memang saya juga sedang kondisi. Teman-teman, nanti kita akan bahas metode pemijatan, termasuk mungkin video yang akan saya share di grup ataupun materi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sampai studi kasus dulu. Masih ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Ini insya Allah besok kita lanjutkan. Pertanyaan mungkin bisa lewat Telegram dahulu ataupun ya, biar kita lebih maksimal nanti dalam arahan ataupun sharing-sharing. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi di sesi pertama ini diberikan manfaat dan kepahaman oleh kita semuanya, mengingat kondisi sudah malam dan juga ini sekitar 7 menit lagi kita selesai. Jadi saya berharap teman-teman sekali lagi ini adalah materi yang menurut saya dan alhamdulillah ini sudah lama saya ingin share sebagai metode terapi yang holistik, tidak hanya berhubungan dengan masalah area punggung atau otak saja, tapi seluruhnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi di sini kita sama-sama sejawat profesi, kita juga sama-sama praktisi, kita lebih banyak jam terbangnya dan amalkan semaksimal mungkin agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain atau klien kita, dan lakukan sedemikian rupa. Jadi sentuhan, touch-nya touch, sentuhan kita, pijatan itu penekanannya pun sebenarnya itu adalah kondisi di mana kita harus paham psikologi kita. Jadi jangan sampai kemudian kita penekanan berlebih, si klien merasa tidak nyaman. Kemarin ada pertanyaan, pemijatan itu bikin memar. Ya, jika penekanannya berlebih atau minyaknya kurang, satu. Yang kedua, jika kita hanya fokus pada trigger point di situ saja. Trigger point itu banyak, jadi kita uraikan ya. Ya, kita bisa di titik-titik ini, titik ini, atau titik kita jalarkan. Kita menjalar gitu ya. Kita uraikan, tadi tidak fokus di sini saja. Jadi itu akan mengakibatkan memar dan sebagainya. Itu sekali lagi mengingat waktu, besok kita akan mudah-mudahan juga bisa lebih banyak sharing dan ada waktu lain di grup untuk bisa saling tanya jawab.
Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Wulan dan tim daripada Queen Organizer. Demikian, terima kasih. Akhirnya kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena ternyata materinya sangat banyak sekali ya yang dibahas, dan kebetulan waktunya juga sudah sangat malam sekali. Saya rasa juga teman-teman sudah capek, sudah lelah, sudah ngantuk ya. Nanti untuk sesi tanya jawab, insya Allah kita buka di grup Telegram. Teman-teman di Telegram ya. Nanti teman-teman bisa sharing-sharing di situ, bisa bertanya-tanya tentang materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang masih bingung, ada yang pengen lebih dimengerti lagi. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi di Telegram. Dan ini masih materi awal ya Ustadz ya. Nanti Awal untuk sekali. ya betul. Untuk sesi selanjutnya insya Allah lebih ini lagi, lebih detail lagi. Ya, Ini baru ini poin-poin materinya dulu ya Ustadz ya. ya ini permulaan. Pemanasan lah. Iya, permulaan aja udah banyak sekali nih Ustadz nih. Iya, makanya. Belum masuk ke intinya. Ya Pak Bambang, Pak Bambang masih semangat Pak Bambang. Pak Bambang, mohon maaf ini Pak Bambang sharing ilmu Pak Bambang. Ya, saya juga baru selesai pelatihan jadi cukup lelah juga, jadi mudah-mudahan tetap kita bisa saling komunikasi. Semangat Pak, semangat. Ya, luar biasa Pak Bambang, semangat. Maaf ini baru tahu linknya tadi Pak. Jiwa. Iya. Mohon maaf Pak, saya ini bukan menggurui Pak, kita sharing aja Pak ya. Iya, iya. Jiwa, Banyak yang saya dapatkan dari Bapak ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oke, Mbak Wulan gitu ya. Saya pamit baik. dulu. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik teman-teman, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk partisipasi teman-teman malam hari ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa lewat Zoom ya untuk malam ini, karena memang waktunya sudah sangat malam sekali. Saya akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semuanya. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, ketinggalan banyak.